Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya lahu amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhirih. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore pemirsa Mang Cek Bice dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan yang berbahagia hari ini di hari Kamis tentunya 6 Mei 2021 dan juga bertepatan dengan 23 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah tentunya kita masih bisa kembali salam sapa dan juga kembali bersilaturahmi tentunya di program kesayangan kita Antena-Antena Gubuko. Tentunya selalu hadir ketika menjelang waktu berbuka puasa untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Rewang aku Mang Ciamin di sore hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang merupakan selaku Kabid Pendidikan Madrasah Al-Alim wal Ulama Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Saya macet tadi Ustadz ya. Iya. Emang jadi kebiasaan kalau sudah hamin-hamin berapa ini biasanya Palembang nih, waduh, metu galau. Kati bahasa buntu Ustadz ya. Kebenaran tadi acaranya agak jauh di PGRI kan. Oh macam itu. Oh, jadi nyebang dulu gitu ya. Iya. Masya Allah. Tapi penutupan MTQ PGRI. Oh macam itu. Di Universitas PGRI. Agak macet. Masya Allah, luar biasa. Di tengah kesibukan beliau tentunya masih sempat hadir dan juga berniat untuk menunjukkan informasi dan juga ceramah di sore hari ini. Tentunya beliau juga saat ini aktif di Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah Ustadz. Dan pemirsa PAL TV tentunya acara ini juga disponsori oleh beras PT Blitang Panen Raya dan juga beras Raja. Ada juga karpet 129 Ustadz, barangkali buat lebaran. Nah ini tentunya karpet 129 Ustadz. Boleh kalau agak namasen dengan kita, kalau banyak ada diskon khusus Masya Allah. Dan juga ada Kemenak Provinsi Sumatera Selatan pemirsa. Tentunya tema di sore hari ini yaitu Ramadan mendidik kita meningkatkan kesalehan spiritual dan juga kesalehan sosial. Kira-kira macam mana nian tema ini? Langsung baik kita persilakan Al-Alim wal Ulama Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Tafadhol Ustaz. Bang mana tadi? Tema kita Ramadan mendidik Mang Ciamin. Mang Ciamin. Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ciamin. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, pemirsa PAL TV di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada di tanggal 24 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita senantiasa dalam limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita sudah masuk fase terakhir ini, jadi sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, jadi huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dia bulan Ramadan itu di awal, fase awal 10 pertama itu adalah rahmah. Allah mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpuasa. Kemudian wa ausatuhu maghfirah, di 10 hari kedua Allah mencurahkan maghfirah, pengampunan atas dosa-dosa orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, fase ketiga 10 hari terakhir itqun minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Ini sesuatu yang luar biasa. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam beribadah, menunaikan ibadah suci dan menghiasi melihara Ramadan kita ini
dengan baik dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitan ini hadirin dan hadirat pemirsa Pal TV yang berbahagia, ada tujuan hakiki tentunya yang akan dicapai dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sebagaimana juga Allah sampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa yaitu di bulan Ramadan ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada kaum-kaum terdahulu. Jadi puasa ini adalah syariatul qadimah. Jadi syariat lama sesungguhnya telah disyariatkan dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuannya apa? Adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam kondisi ini tentunya sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dari yang menyampaikan tausiah para kiai kita, para mubaligh, para ulama kita yang terdahulu sebelum ini, kemarin-kemarin juga telah banyak menyampaikan hal itu. Bahwasanya begitu luhur puasa ini adalah kawah candra di muka. Jadi setahun sekali diberikan oleh Allah fasilitas oleh Allah kepada kita umat Islam untuk mengasah kembali ibadah kita, mengasah kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan tarbiyah dan rangka pendidikan, mendidik diri kita untuk mengembalikan kepada fitrah, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimensi pertama yang diharapkan dari sini adalah puasa mendidik ya. Jadi mendidik, membimbing kita untuk selalu meningkatnya spiritual. Jadi peningkatan spiritual adalah itu hal yang pertama dan utama dalam ibadah puasa ini. Jadi tujuannya adalah itu tadi, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, puasa ini mendidik kita agar selalu merasakan kehadiran Allah itu dekat. Dan merasakan Allah ada dekat kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya, jadi ini semua inilah spiritual. Jadi yang bisa dirasakan oleh yang berpuasa, sebenarnya Allah katakan bahwa puasa itu adalah yang tahu hanya yang berpuasa dengan aku, kata Allah. Oh, Masya Allah. Jadi peningkatan spiritual inilah unsur ketakwaan. Pak Ustadz, saya sudah ada yang gabung di telepon kita. Okay, ini belum selesai segmen pertama sudah bergabung. Wah, luar biasa, Cak Ustadz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Eko. Di mana Pak Eko? Di Soak, Pak Eko ya? Ya, jaturi Pak Eko pertanyaannya. Jadi halo. Ya, silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ini numpang nanya Ustaz deh. Aku ni sebulan puasa ni Ustaz cuma sehari kok dah dapat Ustaz deh. Nah, cuma kita ni berhubung kita begawi tidak tahan Ustaz puasa ni Ustaz. Itu hukumnya apa Ustaz? Istilah Ustaz. Nah. Begawi berat ya? Iya, bertari dapat puasa pertama aku mana hukumnya apa Ustaz? Aku apa bayar aku macam itu. Ya, oke. Ya. Nah, sekali lagi Pak Ustaz. Oh, ada dua Pak Eko ya? Ayo. Oke, silakan. Ini mana Pak Ustaz kita boleh seseran haram apa halal Pak Ustaz? Seseran Pak Eko? Iya. Oke. Nah, tolong jawab Ustaz. Seseran mana Pak Eko? Seseran cak mana ini Pak Eko? Caknya terputus Ustaz ya. Ya, mau kasih Pak Eko dan Ustaz juga kami ucapkan mau kasih. Kita jeda iklan doken Ustaz, karena masih bakal banyak yang bakal masuk di via telepon kita. Tentunya untuk jawabannya ditahan sampai dengan segmen kedua. Macam itu Ustaz ya. Dan besok galau-galau jangan kemana-mana karena kita masih bakal balik lagi di Anten Nunggu Puko.
Ya, mau kasih pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Tentunya mudah-mudahan di puasa tahun ini kita selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan juga terus semangat untuk menjaga kualitas takwa di penghujung bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita juga mendapatkan yang namanya bulan ataupun malam Lailatul Qadar. Insya Allah, Ustaz ya. Masya Allah. Dan pemirsa PAL TV juga kita agak bakal masih menunjukkan kesempatan untuk pemirsa galau-galau yang bertanya di via telepon kita di 0711 380022. Ustaz, kita jawab dokin yang tadi sudah bertanya Ustaz. Ada Pak Eko di Soa. Apa tuh Ustaz? Oke, terima kasih Pak Eko di Soa tadi ya. Di Soa. Jadi ya memang ya Islam itu tidak sulit, tapi jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Islam itu mudah, jangan pula dipermudah. Gitu kan? Benar. Ya, jadi elastisitas. Kemudian Islam itu universal. Jadi kewajiban bagi orang yang berpuasa itu yang yang punya kemampuan, yang dia sehat, kemudian itu. Kalau di dalam pekerjaannya memang pekerjaan berat, istilahnya dia sebagai kuli yang tidak bisa tidak harus bekerja setiap hari sehingga meninggalkan puasa. Ya, kalau semakin banyak sebagian besar misalnya selama Ramadan itu dia puasanya banyak tinggal, mungkin lebih baik dia mengambil fidyah, memberikan makan kepada fakir dan miskin dengan lauk pauknya kan. Nah, tapi kalau batal itu hanya mungkin sehari 2 hari itu ya bisa diqadha selesai Ramadan, selesai Idul Fitri kan. Nah, kemudian yang kedua masalah tadi seseran ya. Benar, Ustaz. Ya, seseran itu dilihat dulu bentuknya apa begitu kan. Jadi kalau misalnya dia kuli kan, kuli bangunan, terus ada ada tuan bangunan, misalnya pasir itu misalnya ada yang ngajak untuk misalnya naik nurunkan ke mobil kemudian diberi uang, itu sah saja dan halal itu kan. Halal, Ustaz, ya? Kemudian ada misalnya dari Soak misalnya ke Palimo ada yang minta panggulkan sayur dari pasar Palimo ke mobil kan, itu sah-sah saja, itu halal. Itu. Nah, yang haram ini yang cuman Ustaz? Ya, yang haram itu yang sifatnya melanggar norma-norma agama. Cak pungli biasa pungli, pungli, kemudian yang dari hal-hal yang lain lah, mencuri, korupsi dan lain sebagainya misalnya itu. Ya, benar, itu termasuk seseran yang haram. Iya. Jadi kita ini ya upayanya seperti itu. Benar. Sah-sah saja begitu. Sah-sah saja Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Makasih Pak Ustadz nih yang sudah menjawab pertanyaan dari Pak Eko. Nah, Ustadz tadi sempat kayaknya sudah kepotong tadi. Iya. Kita lanjutkan jadi Ramadan ini mendidik untuk kita meningkatkan spiritual. Benar. Yang pertama Ramadan, puasa ini mendidik kita untuk merasakan kehadiran Allah itu dekat dan selalu dekat dengan kita, pengawasan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Benar. Di siang hari kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu karena apa? Lantaran taat kepada Allah. Kita merasakan bahwa Allah pasti melihat kita. Benar. Jadi bersembunyi di kamar sendiri, di rumah sendiri, di jalan, di mana saja, ya merasa ketaatan, karena taat. Bisa saja kita berpura-pura. Misalnya keluar dari rumah, pergi masuk ke warung, makan, kopi, minum, ngopi misalnya, pulang ke rumah seperti loyo begitu kan. Tetapi tidak kita lakukan karena kita tahu Allah itu tahu ada, Allah itu melihat begitu. Nah, inilah sesungguhnya jiwa takwa. Jadi merasakan kehadiran Allah itu dekat, selalu dekat. Dan inilah sesungguhnya jiwa takwa. Dan tidak hanya di bulan Ramadan. Ramadan ini hanya diklat, fasilitas penataran istilahnya. Nah, di luar Ramadan 11 bulan berikutnya kita praktekkan ini. Nah, itu jadi spiritual meningkat. Benar. Nah, kemudian yang kedua juga dalam ini siang kita berpuasa, malam juga kita meningkatkan terus ibadah kita dengan tadarus, dengan tarawih, dengan isi amalia-amalia lain. Jadi spiritualitas kita akan meningkat tentu dengan ibadah puasa ini. Nah, kemudian yang di samping itu tentunya
puasa ini tidak akan punya makna apa-apa kalau hanya soleh pribadi, kesolehan pribadi, kesolehan spiritual saja. Tapi dia harus diiringi dengan kesolehan sosial. Kesolehan sosial. Ngapain Ustaz kira-kira? Penting dia nanti. Ya, iya kan di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bina hubungan kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, juga bina hubungan vertikal dengan sesama kita, sesama makhluk. Nah, dalam segala ibadah itu keterkaitan itu. Salat misalnya. Kita ketika mulai takbiratul ihram, ya tertuju niat, tujuan semuanya tertuju kepada Allah, kepada Sang Pencipta, Sang Khalik kita. Tetapi selesai salat diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makna yang tersikap, tebarkan salam. Tebarkan kedamaian, tebarkan jalinan dengan sesama kita. Nah, jadi itu dari sholat. Nah, puasa pun demikian. Ada juga Ustaz. Puasa pun demikian. Kita berpuasa, kemudian ada anjuran, coba lihat di yang dikatakan Nabi, bagi orang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Benar. Jadi sesama yang lain. Jadi maka dia akan dapat pahala. Pahala sebesar pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa mengurangi pahala dia. Masya Allah. Ya itu. Jadi misalnya saya juga berpuasa terus buka di masjid, saya kasih berbuka. Nah, puasa dari pahala pangcek diberikan Allah kepada saya tanpa mengurangi pahala yang ada. Itu luar biasa. Jadi saling berbagi. Jadi tuntunan itu. Kemudian siang kita berpuasa, malam tarawih. Silaturahim. Bersama sesama kaum muslimin, sesama tetangga. Cuma karena sekarang saja masa pandemi kita dibatasi. Sholat tarawih ini dibatasi karena mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tentu saja. Jadi jaga jarak dan sebagainya. Dan sekarang dengan zona merah, dengan edaran Mendagri, dengan edaran Menteri Agama, kita dibatasi itu. Jadi pertemuan-pertemuan, kumpul-kumpul itu dibatasi. Nah, tetapi hakikat intinya tetap. Jadi ini dimensi sosialnya. Nah, kayaknya kita tahan doken Ustaz, sudah ada yang bergabung di via telepon gitu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Saya dari Bu Ruli di Paju. Oh iya ya, ini beliau ini merupakan penonton cawisan juga Ustaz. Masya Allah. Bu Runi ya? Bu Ruri. Bu Ruri Bapak. Bu Ruri. Ya. Oh, ya. Bukan Bruri ya? Bukan. Ya silakan Ibu, Jaturi untuk pertanyaannya. Makasih ya Mas ya. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya di luar dari tema Pak ya. Ya. Kenapa kalau di bulan puasa tidak ada yang ziarah ke kuburan? Katanya kan yang ziarah sebelum bulan puasa, berduyun-duyun. Di dalam bulan puasa tidak ada. Sementara nanti pas pagi lebaran begitu juga berduyun. Apa itu? Suatu larangan atau ada mengandung arti? Mohon penjelasan. Baik. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruri di Pelaju Ustaz tadi terkait ziarah. Nah, jadi ini ada mungkin perbedaan pemahaman ataupun mungkin lain sebagainya Ustaz. Ngapa ziarah itu dilakukan sebelum puasa dan nak lebaran? Ngapa Pak pas idak di tengah-tengah puasa? Ngapa nih Ustaz? Kira-kira ada dasarnya atau memang tradisi atau macam mana Ustaz? Ya, itu tradisi di bangsa, di masyarakat kita, di bangsa kita. Jadi tradisi itu mungkin didorong ya semangat dengan teringat dengan orang tua walaupun sudah meninggal begitu kan. Jadi itu kan memang ada yang di Jumat bulan Sa'ban Rasulullah kan begitu. Rasulullah sholat ketika khutbah begitu kan, ada tiba-tiba berhenti amin 3 kali kan. Ternyata disampaikan oleh Rasulullah itu bahwa ternyata Jibril datang pada saat itu kan. Jadi jangan diterima pahala orang yang berpuasa yang tidak baik dengan orang tua. Nah, jadi salah satu adalah dalam rangka mengunjungi ziarah ke makam
orang tua dan keluarga sebelum Ramadan. Itu tradisi kita. Tradisi, iya, jadi ini untuk mendoakan, dalam maksudnya tradisi dalam rangka mendoakan orang tua keluarga yang sudah meninggal dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Tradisi kita. Nah, itu. Jadi tidak ada dasar yang ngomongin harus sebelum puasa sama Lebaran. Tidak ada Ustaz. Ada juga Ustaz. Macam itu. Ya baik Ustaz. Tapi yang doakan kita setiap saat. Oh gitu. Jadi tetap bisa mendoakan, tidak harus anak puasa. Ya ziarah boleh setiap saat. Gitu, boleh juga Ustaz kemudian, ya. Kemudian doa juga kita boleh setiap saat. Oh macam itu. Baik. Ya, makasih Pak Ustadz Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Tentunya kita masih bakal banyak lagi yang kita tanyakan Ustaz. Cuman sayang ada yang lewat siko ini ya, ada iklan. Dan pemirsa Pal TV jangan kemana-mana karena kita masih bakal balik lagi di Anten Nunggu Puko. Ya, makasih pemirsa setiap Pal TV yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Tentunya segmen yang paling ditunggu-tunggu Ustadz. Nah, ini segmen terakhir, segmen ketiga kita. Ini tentunya kita selain ngedengar ke ceramah, ini juga ada hadiah yang pastinya bakal kita tunjukkan untuk pemirsa yang beruntung. Doika Ustadz. Rezeki barokah. Rezeki barokah di akhir bulan Ramadan. Masya Allah. Dan pemirsa, jangan lupa, tentunya acara ini juga disponsori oleh beras PT Blita Panen Raya dan juga Beras Raja, ada juga toko Karpet 129 dan juga Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Dan Beras Raja ini pemirsa, Pak Ustadz juga, ini tentunya mudah didapat di pasar-pasar tradisional Ustadz, di supermarket dan juga warung-warung dekat rumah. Ini mungkin sudah banyak Ustadz pakai ini gitu aja. Banyak, iya. Masya Allah, ini tentunya lemak nih ya. Dan pemirsa, saatnya kita kurma kuis Ramadan. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Ya pemirsa, tentunya untuk Anda siap-siapkan nih HP-nya, tolong disiapkan karena sesaat lagi kita akan nginjak ke kesempatan untuk pemirsa galau-galau untuk langsung melalui program kuis Ramadan dari kita yang tentunya dipersembahkan oleh sponsor kita. Di 0711380022 passwordnya Beras Raja Mantap KT Tandingannya. Sekali lagi Beras Raja Mantap KT Tandingannya. Ustaz, lah bergabung Ustaz. Belum selesai ngomong lah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Siti Fatimah di Palmera. Oh, di Palmera. Kamboja. Di Kamboja, di Ibu Kamboja. ya? Oh iya, Ibu Siti Fatimah di Kamboja. Sehat Ibu Siti? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap sama jawabannya Ibu Siti? Sudah ya. Allah. Oke, diperhatikan untuk Ibu Siti. Pertanyaannya, apa hadiah utama dalam program serbu yang diselenggara ke Beras Raja? A. Sepeda motor. B. Speedboat. Apa kira-kira? A. Sepeda motor. Sepeda motor? Iya. Yakin Ibu Yakin Cak mana usah jawabannya? Benar? Iya, benar. Benar. Nah, alhamdulillah. Selamat buat Bu Siti Fatimah di Kamboja. Selamat Bu Siti Fatimah berhak mendapatkan satu karung beras raja ukuran 10 kg dan juga bihun satu bal tentunya bisa diambil di studio kita Bu Siti ya. Makasih Bu Siti di Kamboja Ustaz. Bawa apa? Bawa becak. Oh, pacak baik Ustaz ya. Masya Allah. Ini pacak buat ketupat lagi. Nah, ini kalau buat ketupat ini dimakan lagi lemak. Lemanian. Ini boleh Ustaz kalau nak ngambil di bawah lagi bisa. Tapi sering kita makan. Oh, sering ya? Masya Allah. Makasih. Tapi dan kalau dari Pal TV ada boleh. Lumayan itu ya. Iya, boleh kita hijaukan lah Ustaz ya. Dan pemirsa, masih kita tunggu untuk kuis kedua untuk pemenang kedua tentunya masih di via telepon kita di 0711 380022 dengan passwordnya cak biasanya Beras Raja Mantap KT Tandingannya.
Dan tentunya untuk pemirsa yang beruntung, satu ini akan mendapatkan satu karung beras rajo ukuran 10 kg dan juga bihun satu bal ukuran 220 gram Ustaz ya. Tentunya sembari kita tunggu pemirsa yang nak bergabung di via telepon kita ini karena tumburan Ustaz. Karena tumburan, karena banyak nih yang bergabung bahkan itu sudah satu sumsel ini biasanya berebutan. Nah, ini sudah digabung Ustaz. Iya. Halo, assalamualaikum. Barokah. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan Efran Marliansa ini Pak. Siapa? Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Efran Marliansa di Muhajirin. Di Muhajirin. Di mana nih Bapak Muhajirin? K14? Muhajirin kampus TPRI Pak. Dekat TPRI. Oh iya, sinilah. Kampus. Sinilah Ustaz ya. Oh, jalan kaki baik. Dekat TPRI. Iya. Pak ini ya Pak siapa tadi? Pak Efran Pak. Pak Efran ya. Oke. Pak Efran di TPRI. Ini siap-siap ya. Sebelum kita jawab pertanyaannya, passwordnya dulu apa nih Pak? Ya. Passwordnya apa Pak Efran? Raja mantap kaki tandingannya. Nah, lancarnya Ustaz ya. Lah dihafalkan. Lah dihafal ke apa ditulis mungkin barangkali ya. Iya. Pertanyaannya Pak Efran, sebutkan 2 sponsor anten-anten nunggu buka di PAL TV. A. Beras Raja dan juga Karpet 21 atau B. Toko Material. Apa Pak? A jawabannya. A ya? Ya, Beras Raja. A. Dan Karpet 129 Bapak ya? Iya benar Pak. Ya, oke. Selamat Pak Efran di TVRI. Bapak Efran berhak mendapatkan satu karung beras rajo ukuran 10 kg dan juga bihun rajo dengan ukuran 220 gram. Selamat Pak Efran ya. Ya, selamat Pak Efran dan juga Ibu Siti Fatimah yang sudah memenangkan kuis untuk edisi hari ini Ustadz. Dan juga acara ini disponsori oleh Beras Rajo dan juga beras PT Belita Panen Raya, Karpet 129 dan juga Kemenak. Dan pemirsa, tentunya acara ini disponsori oleh Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Ya, mau kasih pemirsa setiap PAL TV yang dirahmati Allah SWT, dan kami juga kembali ucapkan selamat untuk kedua pemenang yang sudah bergabung di via telepon kita. Ada Ibu Siti Fatimah dan juga Bapak Efran yang sudah memenangkan. Dan untuk ngambilnya jangan lupa di jam begawe di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Dan juga jangan lupa ngawak fotokopi KTP ya, karena ini buat syaratan untuk bisa ngambil hadiahnya di studio itu Ustadz ya. Silakan Ustadz untuk kesimpulannya di edisi hari ini Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi Ramadan itu suatu bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia. Jadi banyak hikmah, banyak keutamaan yang kita dapatkan. Jadi diantaranya tadi, yang diantaranya adalah dengan melalui Ramadan akan terjadi peningkatan spiritual kita, kemudian sosial. Jadi dimensi sosial kita juga akan naik, di mana tuntunan Ramadan luar biasa. Tadi saya sampaikan tadi misalnya siangnya kita puasa, malamnya tarawih, kemudian bersedekah, afdhalu shadaqah, shadaqatu fir Ramadan. Jadi seutama-utama sedekah, bersedekah di bulan Ramadan yang akan dilipat gandakan nilai pahalanya. Kemudian ada tuntunan, jadi di akhir Ramadan ada kewajiban menunaikan zakat fitrah. Ini adalah untuk saling berbagi kita dengan sesama. Jadi berbagi dengan empati, meningkatkan. Nah, di saat lapar kita merasakan lapar. Kita lapar hanya beberapa jam saja satu hari kan. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang dalam kekurangan? Dalam kekurangan yang sehari 2 hari belum tentu bertemu nasi. Nah, inilah empati sosialnya meningkat, maka kesolehan sosialnya juga akan terjadi. Nah, tuntunan menunaikan zakat fitrah di akhir Ramadan, di samping untuk fungsinya untuk menambal mungkin ada kekurangan-kekurangan sama puasa Ramadan, tetapi berbagi dengan sesama kita, sesama muslim yang dalam kekurangan. Kata Rasulullah, aghnuhum fi hadzal yaum. Cukupkan mereka pada hari ini. Jangan sampai pada hari raya ada tetangga kita, ada saudara kita yang merengek, menangis, anaknya kelaparan, tidak ada makanan yang ada di rumahnya.
Nah, inilah fungsi zakat fitrah. Jadi dengan puasa Ramadan, spiritual kita meningkat, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian spiritual ketakwaan itu dibuktikan dalam aktivitas, dalam kenyataan kesolehan sosial kita meningkat, sehingga kestekon sosial kita akan menjadi lebih baik. Semoga saja Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan bertemu di akhir Ramadan yang namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dengan penuh senyuman kita bahagia karena kita telah menunaikan ibadah yang suci ini dan diampuni oleh Allah semua dosa kita, sehingga takwa, nilai-nilai takwa itu akan kita jalani untuk kehidupan 11 bulan berikutnya sampai ke bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan jaza al-alim al-ulama al-ustad Dr. Haji Muhammad Ali SAG MPDI. Masya Allah, tentunya beliau merupakan kabid pendidikan madrasah di Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Ustadz selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan juga keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini Ustadz. Masya Allah. Dan pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah SWT, terima kasih untuk pemirsa Galau-Galau yang sudah setia bersama kami. Terima kasih yang sudah bergabung di via telepon kita. Dan juga selamat untuk yang sudah menang di acara hari ini. Mudah-mudahan di besok hari kita bisa kembali bertemu kembali di program yang sama, tentunya di Athena Kubuko. Aku Bang Ciamin pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.